Pak Manda sebagai jalur lalu lintas antar provinsi dan mungkin ada arahan khusus dari Kapolda terkait peredaran narkoba. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pertama, saya serah terima jabatan penekanan Bapak Kapolda adalah Lamando tempat lintasan daripada jalur internasional narkoba ya, dari Malaysia ke Indonesia dan tujuan Kalimantan Tengah, sehingga kami selaku Kapolres memerintahkan jajaran baik Polsek, Lantas, terutama Satres Narkoba untuk melakukan penyidikan dan pengungkapan kasus narkoba tersebut. Kenal di telepon, namanya nggak tahu. Cuma di telepon, hubungan setelah sampai sini ngambil barang di sini gitu, letakkan di sini gitu. Terus yang pertama sudah dapat upah belum? Belum dapat upah. Berarti pertama kedua ini belum dapat upah semua. Terus jelas yang pertama sudah dapat upah belum? Belum juga. Belum sudah atau belum? Sudah tutup. Yang pertama 10 juta. Yang pertama sudah dapat 10 juta dari 2 kilo itu. Terus setelah ngambil yang pertama, kamu kirim kemana lagi? Diletak juga. Diletak juga. Diletak di daerah mana itu? Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Di bungkusan plastik itu. Terus kamu yang ambil kamu nggak ngerti? Kamu nggak berusaha melihat, menungguin gitu nggak? Letak langsung tinggal. Letak tinggal gitu. Tahu kalau barang itu sabu-sabu. Terus disambut sendiri, usahamu apa? Karyawan swasta. Karyawan di mana? Pabrik karet. Mana? Pabrik karet. Pabrik karet. Nyesel gak kira-kira Misal. setelah tertangkap nyesel? Sebelum tertangkap nggak nyesel kan? Karena upahnya gede, sekali upah ngambil gitu aja cuma 10 juta. Dre. Ya, nyampe di yang Kalimantan Barat, yang Rosmansa, yang Sirno, yang dari Sampit yang kita ungkap dari Sampit. Jadi mereka berdua ini sudah 2 kali melakukan membawa barang sabu-sabu dari Kalimantan Barat atau dari Malaysia ke wilayah Kalimantan Tengah yang melewati Lamando dan tujuan adalah Sampit. Dan terakhir yang kita tangkap kemarin pada tanggal 14 Juli 2022. Jadi pengakuan yang bersangkutan seperti itu. Mereka apa dan? Profesi mereka adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang pertama ini supir tembak, semua supir tembak, semua supir travel. Jadi usahanya mereka seperti itu. Yang pengiriman pertama bawa berapa banyak? Yang pengiriman pertama bawa berapa kilo? Sama 2 kilo juga. Terus naruhnya di mana? Oh enggak, maksudnya di dalam. Tadi yang terakhir kan kamu taruh di salon, modusnya di salon. Yang pertama kamu taruh sekarang. Dari kemarin sebenarnya sudah kita mau rilis, ya sudah kita mau rilis terkait kami koordinasi dengan jajaran Ditres Narkoba Polda Kalteng untuk melakukan perilisan karena ini pengungkapan sabu yang cukup besar di wilayah Kalimantan Tengah dan petunjuk dari Polda untuk dirilis Polres sebagai keberhasilan Polres. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sambil menunggu hasil daripada laboratorium forensik cabang Surabaya, sehingga baru minggu kemarin keluar hasilnya dan kita sampaikan kepada pimpinan satuan di atas, dan bahwa benar yang 4 bungkus plastik yang isinya pil tersebut adalah narkotika golongan 1, yaitu ekstasi. Demikian dari Malaysia ke Indonesia. Untuk dengan kasus-kasus sebelumnya yang setelah diungkap oleh Satres Narkoba itu tidak ada kaitannya, ya, karena mereka ini terputus, ya, sangat-sangat rapi. Jadi mereka permainnya setelah ketangkep mereka buang SIM card, ganti SIM card baru, ya. Jadi terputus di situ. Jadi kami mengungkap ke atas ini agak susah, apalagi yang di atasnya menggunakan nomor luar negeri, ya.
Jadi perusahaan kami di situ untuk melakukan pengungkapan di atasnya. Yang kedua, mereka ini apakah memang tujuannya pengedarnya di Sampit atau? Terima kasih. Dari interogasi dan penyidikan yang telah kami yang Satres Narkoba lakukan, bahwa ketiga tersangka ini sudah 2 kali. Yang pertama tidak tertangkap, yang kedua tertangkap. Ya. Kemudian memang tujuan terputus di Sampit atau Kota Waringin Timur. Setelah barang dari Malaysia diambil, tersangka 2 orang yang dari Kalimantan Barat, yaitu saudara Romansyah dan Retno. Ini memang sudah 2 kali. Yang pertama tidak tertangkap, yang kedua tertangkap pada tanggal 14 Juli. Jadi terputus setelah si Retno dan saudara Rosmansyah ini tidak kenal dengan saudara Johan. Ya, setelah sampai di Sampit, barang tersebut ditaruh begitu aja. Nanti ada bandar yang dari Kalimantan Barat ini atau dari Malaysia akan menghubungi saudara Retno atau Romansyah untuk menaruh barang tersebut di sini. Nanti ditinggal sama yang bersangkutan dan nanti akan diambil oleh saudara Johan Yonatan dari Sampit tersebut. Demikian. Narkoba Polres Lamando beserta anggota Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan. Di dalam motor tersebut ditemukan 1 bungkus sabu-sabu, karena ini merupakan rangkaian kegiatan dan ini sifatnya terputus. Jadi saudara tersangka 2 orang yang dari Kalimantan Barat tersebut setelah sampai di Kalimantan Tengah tujuan Sampit, mereka langsung menghubungi bandar yang bersangkutan tidak tahu, kemudian menyampaikan bahwa sudah sampai di Sampit atau Kota Waringin Timur. Kemudian dia pulang, dan setelah pulang yang bersangkutan akan mendapatkan upah sebesar kurang lebih 10 juta 1 kilo. 1 kilo 10 juta, kalau 2 kilo berarti 20 juta. Setelah kita melakukan penangkapan, kemudian kita bawa ke Lamando untuk kita proses lebih lanjut. Yang pertama, 2 bungkus plastik ukuran besar yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1029,78 gram, dan yang satu lagi seberat 1025,70 1025,37 gram. Kemudian yang kedua adalah 4 bungkus plastik berisikan pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan serbuk. Jumlah total semua berat kotor 452,15 gram. Kemudian 1 buah rangkaian alat hisap sabu kecil, pipet kaca, pipet plastik warna putih. Kemudian 2 buah kumpulan lakban warna hitam, warna coklat, 2 buah bungkus plastik merek King 1 salon mobil warna hitam tanpa merek, kemudian 1 buah obeng, 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1153XX beserta kuncinya dengan nomor mesin 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun. Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 04.00 anggota Satres Narkoba beserta anggota Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan kontrol delivery terkait tindak pidana narkoba di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Mentaya Baru Ilir, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemudian sekitar jam 5.30 datang seorang laki-laki atas nama Johan menggunakan sepeda motor roda 2
merek Genio warna hitam mengambil kantong plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik besar, yaitu kita kembangkan dari hasil narkoba tersebut untuk memancing yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan benar merupakan jaringan daripada pengedar narkoba tersebut. Mengamankan dan menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Lamando. Setelah dilakukan pengecekan dan penggeledahan, ternyata di sebuah salon ditemukan kurang lebih 2 kg sabu-sabu dan 4 bungkus plastik yang berisikan kurang lebih 940 butir psikotropika jenis ekstasi yang dikemas dalam 4 bungkus plastik. Kemudian setelah barang bukti dicek dengan tes kit narkoba yang dimiliki Satres Narkoba, ternyata kedua barang tersebut benar, yang 2 buah bungkus plastik yang berisikan kurang lebih 2 kg sabu-sabu tersebut berupa sabu-sabu, dan hasil dari laboratorium forensik Surabaya menyatakan bahwa keempat bungkus pil yang berisikan kurang lebih 940 butir tersebut adalah ekstasi. 06, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 9 pagi, pada saat anggota Satlantas Polres Lamando melakukan razia di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando, telah memberhentikan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan. Kemudian anggota tersebut merasa curiga dengan terlapor karena berasal dari wilayah Kalimantan Barat dan tujuan Kota Sampit. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap terlapor, ditemukan bekas bom atau bekas alat hisap sabu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022, kami dari Polres Lamando akan melakukan rilis terkait pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu dan psikotropika, yaitu ekstasi, yang kita ungkap pada yang pertama, Saudara Rosmansyah alias Arman alias Bin Jumingan, tempat tanggal lahir Sungai Segala 29 Mei 1989, alamat Jalan Kampung Seguma, Dusun Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Saudara Retno bin Bonijan, tempat tanggal lahir Maidilir 16 Juli 1996, alamat Jalan Lintas Malinggang, Desa Balekarang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian setelah kita kembangkan, kita mendapatkan 1 orang kurir di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan nomor LP 108 7 Romawi 2022, Satres Narkoba tanggal 15 Juli 2022 dengan 1 tersangka atas nama Johan Yonatan, tempat tanggal lahir Sampit 22 Februari 1984, alamat Jalan Kueni nomor 6 RT 19 RW 3 Kelurahan Mentaya Baru Hilir, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.